Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini di tanggal 25 Juli 2022 kita dapat bersama-sama mengikuti kegiatan gerakan subuh mengaji yang insya Allah akan dapat memberikan pencerahan kepada kita semua. Untuk seluruh yang hadir di sini, termasuk juga yang menyaksikan melalui TV Move, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, marilah kita buka saja acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ilham Maulana disilakan untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya dan menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Dan bersama penyangganya para-para, lalu dia berkata,
Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana, pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Benar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuhan-tumbuhan itu menjadi kering yang dibanggakan oleh angin, yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ilham. Apa yang sudah dibacakan, semoga menjadikan kita, hati-hati kita menjadi bertambah keimanan, terutama untuk yang membaca dan kita untuk yang mendengarkannya. Para pemirsa TV-mu dimanapun berada, dan juga tentunya jamaah GSM yang setia, pada kesempatan subuh hari ini kita akan kedatangan dengan narasumber yang akan menyampaikan bagaimana membangun karakter anak. Tanggal 23 Juli kemarin kita memperingati Hari Anak Nasional. Namun kondisi anak-anak kita saat ini dengan kemajuan teknologi, dengan kecanduan gadgetnya, dengan efek-efek samping paparan-paparan yang tidak cocok dengan anak-anak dan juga kondisi-kondisi akhlak antara anak-anak sendiri atau orang dewasa terhadap anak itu menjadi kita mengurut dada apa yang terjadi. Menjadi PR kita bersama untuk senantiasa harus terus memperbaiki dan mengobati yang sudah terluka dan tentunya akan mencegah dan menyelamatkan anak-anak yang masih bersih. Semoga apa yang akan kita lakukan atau apa yang senantiasa kita lakukan, Aisyah terutama, terus akan diberikan kelancaran untuk menyelamatkan anak-anak kita. Nah, pada kesempatan subuh ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber Ibu Diah Lesmaya. Assalamualaikum, Bu Diah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, damang Bu Diah. Alhamdulillah, selamat Iya. Ya, alhamdulillah. Ya, mohon izin mungkin saya akan menyampaikan ya CV Bu Diah. Nah, Bu Diah ini dengan nama Bu Diah Lesmaya, Sarjana Sastra MPD, CIGIR ya. Kemudian beliau adalah dosen atau juga tepatnya ketua prodi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Sukabumi, dan saat ini beliau juga sedang menyelesaikan studi doktoralnya di Universitas Pendidikan Indonesia, khususnya di pendidikan khusus ya, pendidikan dasar, maaf ya, dengan mengambil penelitiannya tentang pengembangan metode pembelajaran literasi berbasis nilai pedagogi konstruksi Islam melalui wayang Sukuraga, Expose Analogi Social Action Impact Writing. Nah, beliau juga sangat luas pengalaman organisasinya, mulai dari Gema Jabar, Damas, User Bandung, kemudian UMI itu sendiri, dan juga beliau juga sebagai anggota Majelis Dikdasmen Pimpinan Daerah Aisyah Sukabumi. Juga beliau juga memiliki Rumah Budaya Sukuraga Sukabumi, Yayasan Darul Muta'alimin ya, pernah menjadi kepala sekolah TKIT dan juga di Aero Society, kemudian juga Himpunan Dosen PGSD Indonesia dan juga Himpunan Dosen Indonesia. Dan tentunya tadi ya di UMI sebagai ketua prodi.
Dan mungkin masih banyak juga ini penelitian-penelitiannya khususnya mengenai nilai-nilai ya membangun nilai-nilai karakter anak, terutama melalui wayang tadi ya Teh Dia ya, dan juga tentunya nilai-nilai Islam. Ya, mungkin itu yang dapat saya sampaikan ya. Mungkin perkenalannya sebenarnya masih banyak dan juga apa yang sudah dan juga buku-bukunya tentunya ya. Nah, itu karya-karya bukunya tentunya juga sudah banyak. Demikian mungkin untuk CV Budiah. Nah, Budiah akan menyampaikan materi tentang membangun karakter anak dan nanti juga akan disampaikan juga bagaimana untuk menyelamatkan anak-anak kita dari pembulian atau juga dari apa yang menerpa anak-anak kita di situasi sekarang ini supaya semakin dieliminir ya anak-anak yang menjadi korban yang sebenarnya mungkin anak-anak sendiri itu pengetahuannya masih kurang dan juga tentunya tanggung jawab orang tua yang lebih besar. Untuk itu kepada Bu Diah Lesmaya kami persilahkan. Dan waktunya Bu Diah nanti sampai pukul 6. Setelah pukul 6 nanti kita akan ada diskusi. Dipersilahkan Bu Diah. Baik, terima kasih Bu Dr. Medaul Hidayah, Teteh Nida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, ini PWA Jawa Barat, kemudian PDA di Jawa Barat juga, dan tentunya panitia GSM Gerakan Subuh Mengaji Aisyah Jawa Barat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penghormatan ini, karena mungkin lebih banyak lagi yang lebih kompeten untuk menghadirkan materi pada hari ini. Untuk itu, saya lagi terima kasih kepada tim GSM Aisyah Jawa Barat telah mengundang saya untuk memaparkan sedikit ilmu yang saya dapat sebetulnya. Jadi saya disclaimer dulu bahwa ini adalah cukilan-cukilan dari beberapa sumber yang saya baca, tentunya untuk orang tua, untuk guru-guru yang sudah lebih ahli dalam membangun karakter anak, apalagi di wilayah Aisyah Jawa Barat ini tentunya lebih banyak lagi yang lebih praktikal gitu ya, yang lebih ahli dalam mengurus anak-anak tentunya, terutama anak-anak kecil, karena saya yakin di Aisyah ini kan selalu memegang keyakinan bahwa madrasah pertama anak-anak itu adalah di rumah ya, ibunya. Jadi tentunya saya di sini hanya mengingatkan kembali saja, hanya merecall mungkin banyak sekali yang sebetulnya sudah kita ketahui sebelumnya. Alhamdulillah subuh ini mudah-mudahan ilmu yang kita akan pelajari hari ini bermanfaat insya Allah, dan tentunya saya juga diberi kelancaran dalam mengutarakannya. Rabbi sahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, jemaah Gerakan Mengaji Aisyah, Mengaji Subuh Aisyah Jawa Barat. Hari ini saya akan memaparkan mengenai bagaimana membangun anak. Yang akan saya coba paparkan di sini adalah membangun karakter anak ya. Karena memang saya juga ini berkaitan dengan bidang keilmuan yang sedang saya pelajari. Mudah-mudahan memberikan satu pemantik bagi
bagi kita semua bagaimana kita mulai membenahi diri, memberikan sebuah pengasuhan kepada anak yang tentunya didasari oleh nilai-nilai Islam yang kita pegang teguh. Nah, dari Al-Quran untuk pola pengasuhan ini kita sudah sering tentunya yang penceramah-penceramah juga sudah sering mengutarakan kita akan mendasarinya dengan surat Luqman ayat 12 hingga 19. Ya, di antaranya mungkin nanti dapat kita baca bersama karena waktu saya sekarang sangat sempit. Nah, tadi juga sudah dikemukakan ayat suci Al-Quran ya untuk berpegang teguh kepada integritas kita kepada dan yang paling penting dari surat Luqman ini adalah bagaimana kita tidak berbuat syirik atau kita tidak boleh mempersekutukan Allah, dan itu adalah dasar utama dari Kiai Haji Ahmad Dahlan ya yang kita cintai, bahwa yang pertama kali harus kita tanamkan kepada anak-anak adalah jangan mempersekutukan Allah. Gitu ya. Kemudian juga di ayat-ayat selanjutnya juga dibahas mengenai bagaimana cara bersyukur dan bagaimana kita menghormati yang lain, ya, menghormati yang lain dengan cara kita bersyukur dengan apa yang kita miliki dan juga dengan menghargai keberagaman yang ada di luar diri kita. Nah, yang lainnya adalah berbakti kepada orang tua. Di antara berbakti ini tidak boleh angkuh dan tidak boleh membanggakan diri, serta juga sampai diatur di Al-Quran ya, sedetail ini mengungkapkan tentang suara, bagaimana cara berbicara kita, intonasi kita dengan orang lain, apalagi dengan anak. Ini di surat Luqman ayat 12 hingga 19. Nah, kemudian saya juga akan menambahkan surat Ar-Rum ayat 21 dan juga surat Al-Imran ayat 36. Ya. Karena bagi anak-anak ini sekarang juga tengah gencar ya, begitu mudahnya anak-anak kita dengan gadget mengetahui berbagai hal, diantaranya juga bias gender, dan ini yang nantinya akan mengakibatkan di kemudian hari anak-anak ini mentolerir LGBT gitu ya. Nah, padahal di surat Ar-Rum Al-Imran ayat 36 dan Ar-Rum ayat 21 sangat jelas bagaimana kita harus menanamkan dari kecil perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Itu mungkin pengantar ya, dasar yang ingin saya sampaikan pada kesempatan subuh ini. Nah, untuk selanjutnya ini mengapa hal-hal tersebut penting kita dasari gitu ya dari kecil sejak dini oleh orang-orang tua, dan terutama support system kita berbicara begitu. Support system itu adalah lingkungan anak-anaknya. Jadi bukan hanya di rumah, namun juga di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, dan yang lebih luas lagi tentunya di lingkungan secara global ya. Nah, survei saya mengangkat sebuah survei nasional mengenai pengalaman hidup anak dan remaja ini di tahun 2018.
survei ini diterbitkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bahwa 2 dari 3 anak Indonesia yang berusia 13 sampai 17 tahun ini pernah mengalami kekerasan. Kekerasannya kekerasan apa? Ada kekerasan seksual, ada kekerasan emosional, dan ada kekerasan fisik. Nah, dari laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan perempuan, ini yang laki-lakinya pernah mengalami kekerasan seksual 1 dari 17 anak. Kemudian kekerasan emosional 1 dari 2 anak. Berarti ini dekat sekali ya, 1 dari 2 anak. Kekerasan fisiknya 1 dari 3 anak, laki-laki ini. Sedangkan untuk perempuan, kekerasan seksualnya 1 dari 11 anak perempuan kita ternyata mengalami kekerasan seksual. Untuk emosionalnya 3 dari 5 orang anak. Dan untuk kekerasan fisiknya 1 dari 5 anak. Ini adalah angka-angka yang sangat memprihatinkan yang harus kita cermati bersama. Apalagi gerakan Aisyah ini kan gerakan perempuan. Jadi kita harus selalu aware, sadar bahwa kekerasan ini ada ternyata melingkupi kita, dan bagaimana kita harus menanggulangi, menangkalnya, dan mencegahnya agar anak-anak kita tidak menjadi bagian dari data-data yang ada dalam survei-survei ini. Nah, kemudian ternyata di tahun 2021 ini lebih banyak lagi rupanya. 3 dari 10 anak ini pernah mengalami kekerasan dalam bentuk apapun selama 12 bulan terakhir. Berarti setahun ke belakang, sepanjang 2020, anak-anak mengaku mengalami kekerasan dalam bentuk apapun. Kemudian dalam 12 bulan terakhir juga 2 dari 10 anak laki-laki pernah mengalami kekerasan. Nah, bagaimana dengan yang sepanjang hidupnya? Ternyata lebih besar lagi, anak perempuan yang mengalami bukan hanya di satu tahun terakhir, itu pernah mengalami kekerasan. Yang laki-lakinya juga 3 dari 10 orang anak mengalami kekerasan. Nah, kekerasan ini ternyata faktanya pelaku kekerasan selain dari yang paling banyak itu memang dari lingkungan yang paling dekat, namun faktanya juga 3 dari 4 anak ini melaporkan pelaku kekerasan emosional adalah dari teman sebayanya, termasuk juga kekerasan fisik. Nah, bahkan pelaku kekerasan seksual, baik kontak maupun non-kontak, paling banyak dilaporkan adalah oleh teman sebayanya, itu 47-73%. Berarti di sini kita harus jaga kehidupan sosial anak-anak kita ya. Dan ini sekitar 12-29% adalah pacarnya. Nah, jadi di usia 13-17, usia SMP, SMA ya, memang anak-anak ini sudah memiliki pasangan, atau kalau anak-anak bilang cinta monyet gitu ya. Nah, dan ternyata juga sangat rentan ketika berpacaran itu mereka menerima kekerasan dari pasangannya, dari pacarnya. Gitu. Ya, ini yang harus kita cermati bersama, bahwa memang pacaran itu seharusnya tidak dibumingkan ya, harusnya kita tetap harus menjaga bahwa anak-anak ini tidak boleh pacaran, karena di dalamnya akan sangat rentan. Ada bahkan yang memberikan alasan bahwa
pacaran itu menambah semangat. Nah, ini adalah hal yang harus kita tepis dari awal ya. Tidak pacaran dulu gitu ya. Karena di Islam tidak mengenal konsep berpacaran. Baik. Itu kemudian ini maaf sebelumnya slide saya ini kan ya berjalan. Ya. Soalnya ini biasanya komputer tidak bersahabat, kadang tidak berjalan. Baik, nah lalu kekerasan ini ya kita sering dengan teman sebaya ini kita sering sebut dengan istilah bullying ya. Bullying itu perundungan kalau bahasa Indonesianya. Nah, ini adalah sikap atau perilaku agresif yang tidak diinginkan oleh remaja atau kelompok remaja lain yang bukan saudara kandung atau pasangan pacar yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan yang diamati atau dirasakan dan diulang beberapa kali atau sangat mungkin untuk diulang. Jadi perundungan ini biasanya dilakukan oleh anak-anak yang merasa superioritas di antara teman-temannya yang jadi merendahkan teman-temannya. Dia merasa paling baik gitu di antara temannya sehingga dirundung. Perundungan ini bentuknya dapat fisik, verbal, sosial, pengerusakan harta benda korbannya, dan juga secara elektronik yang sekarang sedang banyak juga. Nah, fisik ini secara fisik ada yang memukul, menendang, ya, membuat orang lain tersandung atau mendorong gitu ya, banyak sekali. Kemudian secara verbal termasuk diantaranya memanggil, mengejek, mencemooh gitu ya. Dan kalau yang sosial membuat geng biasanya nih anak-anak remaja membuat geng gitu ya antar kelompok-kelompok, kemudian menyebarkan isu yang tidak baik gitu atau rumor, kemudian juga mengeluarkannya dari kelompoknya misalnya dan mengelompokkan. Jadi ya kalau istilahnya dari dulu juga sering ada ya, ada geng yang populer, ada geng anak yang freak gitu. Recording in progress. Juga termasuk diantaranya adalah bentuk bullying. Kemudian ada pengerusakan harta benda korban. Harta benda ini apa yang melekat pada dirinya biasanya. Mungkin tasnya dirusak, alat-alat sekolahnya gitu ya, dihilangkan atau dirusak ya. Kemudian juga secara elektronik kita sekarang juga menemukan ini sangat rentan sekali karena rupanya secara elektronik ini real time dapat dapat langsung tersebar, dan ini juga yang membuat perundungan semakin menjadi gitu ya, karena berdasar pada kebebasan berekspresi katanya seperti itu. Nah, ini yang harus kita juga sadari bahwa bagaimana kita mampu memberikan edukasi kepada anak-anak tentang bahaya yang mereka mungkin akan dapatkan ketika mengakses sesuatu. Ya. Kemudian di antara kasus-kasus yang terjadi, ini laporan dari UNICEF tentang kekerasan yang terjadi di Indonesia, bullying yang terjadi di Indonesia
Ini datanya anak usia 13 sampai 17 tahun karena biasanya yang mampu melaporkan itu anak-anak usia 13 ya. Kalau anak-anak SD mungkin belum. Nah, kasusnya 2/3 anak itu mengalami kekerasan secara tadi ya seksual, emosional maupun fisik. Nah, kemudian juga yang 3/4-nya mungkin juga mengalami kekerasan yang berulang gitu ya dengan teman-teman sebayanya. Untuk itu di UNICEF ini merunut apa jenis kekerasan atau bullying yang dilakukan atau yang diterima juga oleh korbannya. Ini diantaranya yang mendorong ya katanya anak ini didorong oleh temannya, kemudian ada juga mereka diambil barang-barang yang mereka miliki kemudian dihancurkan. Kemudian ada juga yang diancam oleh teman sebayanya. Kemudian juga mengolok-olok teman-temannya atau mencemooh gitu ya secara berkelompok kepada seseorang. Kemudian teman-temannya yang lain meninggalkan, tiba-tiba saja menghilang gitu ya, meninggalkan dirinya tanpa tahu apa yang menyebabkannya gitu ya. Kemudian juga menyebarkan rumor mungkin mengenai kondisi keluarganya, kondisi fisiknya secara pribadi, atau mengeluarkan menyebarkan rumor-rumor tentang perilaku dirinya mungkin. Ya, kalau di luar negeri ini korban perundungan itu biasanya adalah yang LGBT ya, yang minoritas, dirundung, disebarkan gosip, disebarkan rumor tentang kelainannya. Nah, kemudian online bullying juga ini rupanya 45% dari anak-anak ini melaporkan bahwa mereka juga mengalami cyberbullying namanya sekarang ya. Dan ternyata yang laki-laki itu lebih besar, anak laki-laki lebih besar mengalami perundungan secara cyberbullying. Ini 49% laki-laki, 41%-nya adalah perempuan. Nah, yang paling banyak dan yang paling sering adalah melalui chat atau melalui pesan teks yang justru 45%-nya, dan kemudian foto dan video ini di 41%, dan yang lainnya, kekerasan yang lainnya ada di angka 14%. Angka-angka ini akan menyebabkan kita merunut gitu ya, merunut lagi apakah benar apa yang pola asuh yang kita terapkan kepada anak ini selama ini benar atau kesalahannya ada di mana gitu. Karena ternyata efek dari bullying ini akan menyebabkan perilaku agresif yang ada nanti di antara anak-anaknya itu sendiri. Ya, agresif itu kasar gitu ya, anak-anak menjadi kasar, kemudian mengalami kelainan, penyimpangan perilaku misalnya, penyimpangan perilaku diantaranya dapat berupa tawuran, penyalahgunaan obat-obatan atau zat aditif gitu ya, dan juga tentang keberhasilan belajar mereka, pendidikan mereka. Dan kemudian menurut Khofifah Indar Parawangsa,
bahwa 40% anak di Indonesia yang menjadi korban perundungan itu mengalami bunuh diri. Ya. Jadi mereka 40% yang bunuh diri anak-anak di Indonesia adalah korban perundungan. Itu yang disampaikan. Nah, bullying ini dapat mengakibatkan cedera fisik, tekanan sosial emosional, menyakiti diri sendiri, dan bahkan kematian. Ini juga yang meningkatkan resiko depresi kepada anak, kecemasan, prestasi akademik yang rendah, dan bahkan putus sekolah. Karena bullying ini menekan mental ya, dan mental anak ini sangat rentan. Selain korban yang mendapatkan efek negatif, ternyata sebagai perundung atau remaja yang menggertak ini juga beresiko bahkan lebih tinggi daripada korbannya. Beresiko lebih tinggi untuk apa? Mereka akan beresiko lebih tinggi di penyalahgunaan zat aditif, narkoba, gitu, masalah akademik, dan mengalami kekerasan di kemudian hari di masa remaja dan dewasa. Pemuda yang menggertak orang lain dan dirinya sendiri menderita akibat paling serius dan beresiko lebih besar dari sisi kesehatan mental dan perilaku. Ya. Nah, lalu bagaimana ini kita ingin membangun karakter setelah melihat banyak kasus seperti tadi yang mengkhawatirkan? Nah, kita harus memahami dulu apa itu karakter, apa itu anak. Ya. Jadi karakter ini dapat berarti watak, nilai, akhlak, kepribadian, sifat, tabiat, jiwa, itu ada dalam karakter katanya, perilaku, hati juga, dan budi pekerti. Banyak sekali dan berat semua ini tugas kita sebagai perempuan, sebagai yang menjadi tempat pendidikan awal bagi anak. Kemudian, lalu siapa anak? Nah, anak ini bisa dipandang secara biologis, psikologis, maupun hukum. Secara biologis dan psikologis, anak-anak ini adalah manusia yang belum dewasa. Titik kedewasaan secara biologis itu ada di ranah pubertas. Ketika sudah pubertas berarti sudah tidak dinamakan anak lagi, ya, itu sudah remaja. Kemudian anak ini keturunan kedua, ayah, ibu, lalu anak. Secara biologis sejak lahir hingga sebelum pubertas. Kemudian psikologisnya ini periode perkembangan yang merentang antara masa bayi hingga usia sekolah. Di dalamnya juga ada perkembangan mental. Nah, kemudian secara hukumnya anak yang mana? Nah, menurut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 pasal 1 ayat 2, anak adalah orang dalam perkara anak-anak nakal, ya, ini yang mencapai umur 8 tahun tapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah menikah. Ini secara hukum. Ya. Kemudian anak-anak ini, selain kita harus memahami anak, yang paling penting adalah kita harus memahami dulu perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Sepenting itukah? Iya, sangat penting. Ketika kita melihat anak, harus kita bedakan bagaimana cara memperlakukan anak perempuan dan anak laki-laki. Karena apa? Karena perkembangan otak anak, perkembangan otak manusia itu
antara otak pria dan otak wanita itu sangat berbeda. Ya, jika otak pria itu otak kirinya itu jadi lambat, ya. Untuk yang pria, anak laki-laki ini lambat di otak kiri, tapi nanti akan sangat sempurna pada usia 18 tahun. Sedangkan otak wanita ini otak kirinya lebih cepat, ya, otak kirinya lebih cepat, dan nanti baru otak kanannya di masa-masa dewasanya berkembang lebih cepat. Dan manusia otak yang berkembang otaknya itu berhenti berkembang itu di usia 25 tahun. Nah, kalau anak-anak kita batasi, karena kita sekarang sedang membahas anak-anak, kita batasi sampai usia 18 tahun tadi sesuai hukum dan biologisnya, ya. Nah, lalu apa yang akan mengapa kita harus melihat dari otak? Karena otak ini yang akan mengatur semua perilaku nantinya, berkaitan dengan otaknya. Nah, karena sumber-sumber perilaku ini yang berpusat pada otak ini, yang nantinya akan kita coba penanganannya antara laki-laki dan perempuan berbeda dalam pola pengasuhannya. Nah, jadi untuk pria misalnya, ya, karena tadi cenderung lebih lambat otak kirinya, otak kiri itu adalah otak yang serius dan detail, gitu ya. Saya coba sederhanakan saja bahasanya. Kalau otak kanan itu otak yang santai, kegiatan-kegiatan kreatif itu otak kanan. Mendengarkan musik, bermain itu otak kanan. Kalau otak kiri itu berhitung, belajar, gitu ya. Nah, otak wanita, otak kirinya yang lebih cepat. Sehingga coba kalau kita perhatikan, yang juara-juara kelas di SD, SMP, itu kebanyakan wanita. Kalau di SMA gitu ya, kuliah, itu pria, laki-laki. Ya. Nah, kemudian kalau anak-anak laki-laki itu kan senangnya bermain, main games gitu ya. Kemudian lebih kepada musik gitu ya. Dan belajarnya kurang di usia-usia SD dan SMP. Nah, kita harus menyikapinya bagaimana? Santai saja. Jadi ya kalau ada punya anak laki-laki, Bapak Ibu semua punya anak laki-laki, belajarnya kurang, lihat apa dia mempunyai keaktifan yang lain. Oh, berarti otak kanannya sedang berkembang pesat gitu ya. Kalau anak perempuan, oh ini otak kirinya sedang berkembang pesat. Distimulan oleh kita. Ya, jadi jangan sampai kita yang merundung anak-anak, karena anak-anak laki-laki kita itu nggak paham-paham, misalnya perkalian, kamu ini sampai keluar kata-kata bodoh misalnya, atau kata-kata ini aja nggak bisa. Nah, hal-hal seperti itu termasuk bullying, ya. Nah, jangan-jangan orang tua ternyata yang membuli anaknya sendiri. Karena tidak mengetahui sesungguhnya fitrahnya pria itu otak kanannya yang lebih cepat berkembang, ya, di usia anak-anak. Kemudian secara psikis anak lelaki itu belajar melalui hikmah katanya. Jadi hikmah ini adalah dia lakukan dulu gitu ya, apa yang ingin dia lakukan, kemudian nanti berpikirnya itu nanti ini baru dia tahu apa ini manfaat atau ini rasanya tidak baik gitu ya. Jadi anak laki-laki itu cenderung harus langsung praktik gitu ya. Dan nantinya dia akan menemukan hikmah di balik itu. Dan anak-anak laki-laki itu senang sekali seperti itu, mencari tahu
apa hikmah dibalik semua kejadian secara fisik. Nah, ini untuk laki-laki dan perempuan. Dan di dalam Al-Quran juga dinyatakan bahwa waktu itu ya Siti Maryam ini ketika melahirkannya dia berkata, ya Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan. Padahal Allah lebih tahu apa yang dia lahirkan. Dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ini yang harus digarisbawahi ya. Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Dan aku memberinya nama Maryam. Dan aku mohon perlindunganmu untuknya dan anak cucunya dari gangguan setan yang tertutup. Nah, ini sudah diajarkan. Auzubillahiminasyaitonirrajim ya. Untuk anak-anak ini harus selalu diajarkan kalimat itu. Aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Itu anak-anak harus selalu diajarkan kalimat itu. Ar-Rum ayat 21 juga harus selalu kita ingatkan bahwa di antara tanda-tanda kebesaran Allah itu dia menciptakan pasangan-pasangan dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya. Dan dia menjadikannya di antaramu rasa kasih sayang. Jenis ini maksudnya manusia ya, karena kalau kita baca riwayat, katanya di akhir zaman itu juga nanti akan ada manusia-manusia yang menyukai binatang katanya. Rasa-rasanya sekarang sudah banyak juga ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kemudian ini tadi antara lelaki dan wanita. Ya, secara apa tadi kita kaitkan dengan otak yang dimilikinya. Otak laki-laki itu lebih besar dari perempuan. Ya. Jadi lebih analitis laki-laki. Kalau perempuan ini lebih dapat memprosesnya beberapa kali. Jadi itu namanya multitasking. Kalau anak perempuan ini biasanya bisa mengerjakan ibu-ibu saja ya, bisa sambil sapu lantai, menelpon sambil menyusui anak. Nah, itu adalah 3 hal yang dapat diproses dalam satu waktu. Itu namanya multitasking. Kalau laki-laki tidak dapat melakukan hal seperti itu. Mereka harus menyelesaikan satu pekerjaan lalu berangkat ke pekerjaan yang lain gitu ya. Nah, kemudian lelaki juga lebih mampu untuk menyelesaikan atau memecahkan masalah. Makanya kenapa laki-laki itu diproyeksikan sebagai pemimpin, karena mereka mampu menyelesaikan berbagai macam masalah. Nah, sedangkan perempuan ini biasanya menjadi komunikator ulung. Kenapa? Karena kemampuan verbal antara otak perempuan dan laki-laki itu berbeda sangat jauh. Jika perempuan sudah 20.000 kata, laki-laki itu stop di 9.000 kata. Jadi jangan mengharapkan kita ketika berbicara dengan anak laki-laki berbicaranya sangat banyak. Mungkin dia hanya akan menjawab gitu ya. Paling banter iya gitu ya. Nah, karena memang kemampuan verbal anak laki-laki dan perempuan berbeda. Kemudian otak perempuan ini menghasilkan serotonin dan oksitosin, yaitu hormon yang hormon kebahagiaan itu lebih banyak. Maka perempuan itu fitrahnya adalah lebih penyayang dari laki-laki. Nah, ini juga yang menjadikan kita sebagai pengasuh, atau betul ya sunatullah kita itu adalah sebagai pendidik di awal sejak dini bagi anak-anak. Gitu. Kemudian, nah bagaimana
Islam melihat anak ini? Dalam agama Islam, kita melihat sosok anak ini adalah orang yang belum balik, orang yang mempunyai sedikit hak dan tanggung jawabnya. Ya, kalau yang belum balik kan belum ada kewajiban untuk sholat, untuk puasa, menjalankan rukun Islamnya. Kemudian juga anak-anak ini dianggap sangat lemah, kurang akal, terus mampu hanya meniru, berimajinasi, dan bermain. Nah, anak-anak ini juga kalau di beberapa kitab itu adalah anak-anak yang atau orang yang belum mengalami mimpi atau mengeluarkan darah haid untuk perempuan. Di Islam diatur bahkan sebelum lahir anak itu ya, diatur oleh Islam bagaimana mempersiapkan seorang anak, atau keturunan. Nah, sebelumnya dari menikah berarti ya, mempersiapkan calon ayah ibu yang soleh dan soleha. Kemudian juga mendoakan sejak dalam sulbi, berdoa sebelum bersetubuh, kemudian melindungi anak ketika masih berupa nutfah, dan mendidik anak sampai balik. Nah, mendidik anak sampai balik ini di dalam Islam dibagi menjadi 3. Ada usia 4 sampai 10, 10 sampai 14 tahun, dan 14 tahun sampai 17 tahun. Nah, ini surat Luqman tadi yang harus kita pegang. 1, 2, 3, 4, 5 ayat saja. Yang satu ini melarang perbuatan syirik. Kemudian harus selalu mengingatkan anak bahwa Allah itu Maha mengetahui. Kemudian bersabar dan berbuat baik, itu perlu perjuangan. Jadi selalu tanamkan sikap pantang menyerah kepada anak. Kemudian tidak membanggakan diri atau menerima keberagaman, ini ya yang menjadi dasar tidak boleh baligh. Kemudian juga menyederhanakan dalam melangkah dan merendahkan suara. Ini agar kita lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan apapun kegiatan kita. Nah, ini mungkin dasarnya ya. Jadi di Islam itu sebetulnya sudah sangat komplit dalam mendidik anak. Kalau kita dapat coba cek atau ikuti bahwa di usia 4 sampai 10 tahun selalu kita harus mendoakan anak, membimbing akhlak mulia, tidak memisahkan anak dari orang tua, ya. Jadi kalau misalnya kalaupun sudah ditakdirkan untuk bercerai, memiliki anak, tidak boleh itu dipisahkan anak dengan orang tua, terutama ibunya. Mengajarkan sholat dan azan, memperlakukan adil, menguji kemampuan untuk menggali potensi, kemudian meringankan sholat demi makmum anak-anak, dan mencegah anak dari syaitan dengan melatih anak membaca kalimat ta'awuz gitu ya. Nah, lalu apa nih prakteknya? Prakteknya untuk anak 4 sampai 10 tahun itu kita harus menjaga kelekatan. Kelekatan itu anak-anak teh harus engage gitu ya. Kita harus bonding bahasanya dengan cara mengajak berjalan-jalan, kemudian harus menarik hati anak itu dengan ungkapan yang lembut, menghargai mainannya, tidak menghentikan anak yang sedang bermain, tidak banyak mencela dan menegur, meminta izin anak mengenai hak mereka, mengajar anak menjaga rahasia, mendidik etika makan, mendamaikan anak yang berkelahi, kemudian memberi hadiah, membuatnya bergembira, mengasihi anak yatim diantaranya, kemudian
mencegah anak bermain di waktu setan berkeliaran, itu biasanya di waktu maghrib. Kemudian mengajar anak sopan santun dan berani. Lalu usia antara usia 10 hingga 14 tahun ini sudah mulai dewasa, sudah mulai remaja ya. Tentunya tetap kita harus mendoakan anak, mendidiknya, memberikan etika tidur, membimbing akhlak mulia dalam bergaul, kemudian bersilaturahmi. Karena usia-usia ini anak sudah mulai lepas dari kelekatan itu jadi nempel dengan orang tua ini harus sudah mulai kita lepas gitu ya, harus sudah kita mulai ajarkan bagaimana dia mengatur hidupnya, dan juga dia sudah mulai bersosialisasi dengan teman-temannya. Di usia ini sangat rentan sebenarnya untuk bagaimana dia mendapatkan kecerdasan sosial. Usia-usia ini adalah anak mulai mempelajari bahwa dia adalah bagian dari sebuah masyarakat. Nah, untuk itu dia mempunyai tanggung jawab terhadap masyarakat tersebut. Masyarakat ini istilahnya di rumah gitu ya, itu juga masyarakat. Di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah. Makanya ini usia SD, di mana misal yang paling mudah adalah dengan memberlakukan piket misalnya ya, menjaga kebersihan dan ketertiban bersama. Nah, untuk di rumah kita dapat memberikan beberapa beberapa arahan kepada anak, memberikan beberapa kebiasaan ya. Di antaranya adalah tidur, mengenai tidur setelah Isya gitu ya. Memisahkan tempat tidur anak sejak umur 10 tahun. Ayo di sini siapa yang anak-anaknya usianya lebih dari 10 tahun tapi masih tidur dengan ibunya, nah ini harus segera dilepaskan ya Ibu. Kemudian mohon maaf, mungkin dia bisa dipercepat. Dipercepat ya, ini 3 slide lagi. Ya. Ya, ini mungkin ya dapat dibaca nanti. Jadi ada beberapa tahapan-tahapan usia yang dapat kita terapkan. Nah, usia di 14-17 ini justru sudah dipersiapkan untuk naik haji, sudah dipersiapkan, dipahamkan mengenai berjihad. Nah, kalau sudah kita dapat menerapkan ini, insya Allah anak-anak kita menjadi generasi-generasi yang paripurna ya, yang baik. Ini di usia 14 sampai 17 seharusnya anak-anak sudah diberikan tanggung jawab, bahkan sudah diantarkan bagaimana untuk laki-laki ya, bagaimana memilih pasangan, bagaimana menikah di usia ini, di usia 17. Makanya harus mempunyai jiwa pejuang. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana pengasuhan di anak. Lalu bagaimana jika hal ini tetap saja terjadi? Nah, harus ada proteksi juga. Di Indonesia ini ada Komnas Perlindungan ya anak dan perempuan. Jika Bapak Ibu semua mengalami hal yang berkaitan dengan kekerasan, baik anak ataupun perempuan, dapat melaporkan melalui 129. 129 ini adalah hotline dari Komnas Perlindungan Anak, atau melalui pesan WhatsApp juga dapat di 08111129 129. Itu ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ini tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, atau apa yang saya sampaikan juga ternyata ini tidak ada kesalahan, mohon koreksi dari Bapak Ibu semua. Terima kasih dari saya Dialis Maya.
hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sangat mencerahkan apa yang disampaikan tadi, Bu Dia tadi. Apa yang tadi disampaikan, bagaimana ya membangun karakter anak dengan dasar-dasar yang sudah Allah berikan dalam Al-Quran di surat Luqman ayat 12-19, bagaimana menanamkan akidah, kemudian berbuat baik kepada orang tua, beribadah dan berakhlak dengan baik, kemudian juga bagaimana Allah telah memberikan keunggulan kepada anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah disampaikan dalam Quran surat Ali Imran dan surat Rum ya. Tadi dia juga menyampaikan berbagai survei, hasil survei yang lebih mengurut dada ya dia. Karena hasil survei itu dari tahun ke tahun bertambah gitu ya. Korban-korban anak yang menjadi bullying itu, yang terutama mungkin dari usia tadi 13 sampai 17 tahun, yaitu menjadi PR kita bersama. Kemudian juga bagaimana sebenarnya Islam sudah memberikan dasar-dasar tadi, khususnya dalam mendidik anak-anak, mulai dari kita mencari pasangan atau menjadi orang tuanya, kemudian mendidik dari mulai lahir hingga balik, itu ada etika-etikanya dalam Islam ya. Nah, apa yang tadi disampaikan dia begitu sangat komprehensif ya, dan itu menjadi dasar kita sebagai ibu untuk mendidik di rumah yang utama, dan juga tentunya para ibu guru ataupun siapapun yang menjadi orang tua untuk menyelamatkan anak. Dia baik, ini sudah ada yang bertanya di kolom chat dari Bunda siapa ini ya, Bunda Umi ya. Bunda Umi ya. Nah, bagaimana menandai sekolah-sekolah yang zero bullying ya, bully ini? Karena yang pernah Bu Umi rasakan katanya di sekolah Love School ya, itu ada di Kebayoran Baru Jakarta ini. Sekolah ini meskipun ada kecenderungan berkelompok tapi tidak saling membullying. Hanya justru anak-anak itu stres itu ini katanya dari tugas-tugas gitu. Apakah sebaiknya anak-anak itu dihindarkan dari bullying ini dengan membebankan tugas-tugas yang menghabiskan waktunya, atau ada alternatif lain yang bisa menekan bahwa meniadakan kebiasaan bullying di usia sekolah yang rentan itu bagaimana? Baik, terima kasih. Ini SMA 70 dan 6 Jakarta ya. Oh iya. Aduh. Ibu Umi, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus sekali. Jadi bagaimana anak-anak kita cegah? Sedangkan memang pada usia anak itu ya, tadi ketika mereka sedang menggali kecerdasan sosialnya, tentunya ada anak-anak yang merasa dirinya berkuasa atas anak-anak yang lain, dan itu memang fitrah ya. Anak kita juga kan ya, ketika kita sudah merasa baik, sudah merasa lebih baik dari orang lain, kita ingin istilahnya sifat-sifat untuk menguasai sesuatu, itu sebetulnya adalah fitrahnya manusia. Nah, dan itu sangat baik karena kan kita juga bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi. Jadi pemimpin itu sudah ditanamkan oleh Allah ke dalam diri kita. Nah, pada usia-usia tersebut, ketika Allah memasukkan rasa kekuasaan ke dalam diri kita, itu harus diproyeksikan atau diarahkan atau disalurkan ke hal-hal yang lebih positif. Nah, ketika di sekolah anak-anak mendapatkan perundungan karena sifat ini tidak disalurkan dengan baik. Nah, saya melihat ada pengalaman baik dari Finlandia dan New Zealand. Ini mereka menyalurkan fitrah ini ya, menyalurkan kemampuan anak-anak ini dengan cara mentoring.
Jadi anak-anak yang di atasnya, senioritas gitu ya, bagaimanapun senioritas itu tidak dapat dihilangkan. Tapi kita dapat menyalurkannya ke arah yang lebih baik dengan cara mentoring. Mentoring ini anak-anak dengan tutorial sebaya. Anak-anak yang sudah dapat menguasai satu mata pelajaran diminta untuk mendampingi adik kelasnya yang belum memahami topik mata pelajaran tersebut. Ini namanya sistem mentoring. Dan itu dilakukan di negara-negara seperti Finlandia, New Zealand gitu ya, untuk mencegah bullying ini. Jadi tentunya ini dengan pengawasan dari Bapak Ibu gurunya. Jadi percayakan misalnya anak-anak yang lebih senioritas kakak kelas untuk memegang adik kelasnya. Nah, ini dapat dilakukan melalui organisasi. Kalau di SMA ada OSIS ya. Nah, ini juga adalah salah satu bentuk bagaimana kita menyalurkan kecerdasan sosial mereka, kecerdasan emosional mereka dalam wadah yang resmi, sehingga perilaku-perilaku itu dapat dierem melalui kegiatan berorganisasi. Jadi bagaimana nih mencegahnya? Salah satu yang sudah sangat sering dilakukan dan itu efektif adalah dengan membuat komunitas di anak tersebut. Komunitasnya, kalau tadi kan OSIS bisa, komunitasnya melalui klub-klub ekstrakurikuler misalnya. Nah, itu sangat baik untuk mencegah tindakan-tindakan seperti ini. Karena anak-anak itu mempunyai fitrah juga, energinya itu sangat besar dan meluap-luap. Nah, ini harus dapat dikendalikan potensi, padahal ini adalah sebuah potensi yang sangat baik gitu ya. Kalau diarahkan ke arah yang lebih baik lagi. Jadi kebanyakan anak-anak yang tawuran, anak-anak yang mempunyai perilaku yang menyimpang itu karena energinya tidak dapat tersalurkan dengan baik. Mereka tidak mampu menguasai pelajaran di sekolah, akhirnya stres, akhirnya juga menyebabkan perilaku tidak baik. Karena itu betul sekali, jangan sampai kita sebagai guru di sekolah justru membebankan dengan berbagai tugas-tugas sekolah, karena setiap anak itu berbeda cara menanggapi dan juga cara menyelesaikan tugas-tugasnya. Tidak semua anak itu mampu menyelesaikan tugas-tugas sekolah yang kita bebankan. Jadi untuk itu karakteristik peserta didik harus kita kuasai, tidak secara klasikal, tetapi secara pribadi, secara privat gitu ya. Jadi setiap guru harus mengenal anak-anaknya, peserta didiknya secara spesifik, jangan secara klasikal. Karena berdasarkan penelitian pun hanya 10% anak-anak yang mampu mengikuti kurikulum yang kita canangkan sekarang ini. Nah, itu mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pencerahan. Kalau di Finlandia sendiri ada namanya program KIVA. Mana ya? Nanti saya bagikan melalui Teknida aja ya. Tautannya ini dapat berbahasa Indonesia juga. Jadi nanti untuk khusus untuk bullying, bagaimana pencegahannya, dapat informasinya dapat dilihat melalui tautan tersebut ya. Itu mungkin Teknida, Ibu Umi, mudah-mudahan puas. Masya Allah ya, apa yang jawabannya begitu komprehensif dan ya betul ya. Sebenarnya mungkin apa yang dilakukan di Finlandia, di New Zealand itu juga kalau saya teringat pola pendidikan di pesantren itu sebenarnya seperti itu ya, dari bangun tidur sampai akan tidur gitu ya, anak-anak itu berkegiatan terus gitu. Namun mungkin ekses-ekses yang kemarin terjadi gitu, bahkan ya ada juga yang maksud itu pesantren dalam tanda kutip gitu ya kemarin ini, sehingga sempat menjadi ini juga
ya memang ini untuk mencegah bullying ini tentunya kita bersama-sama ya, karena mungkin ekses dari pandemi ya, sekolah juga menjadi di rumah dan orang tua juga belum siap gitu ya, dan juga anak-anak jadi kehilangan aktivitasnya di sekolah seperti tadi ekskul dan yang lainnya, sehingga tadi data dari dia dari 2018 kemudian data di saat ini itu meningkat gitu ya. Itu juga mungkin ya dampak dari pandemi atau sekolah secara daring ya, dan aktivitas anak juga jadi tidak tersalurkan dengan baik secara mental dan fisiknya. Baik deh dia dan juga para pemirsa TVmu dimanapun Anda berada dan juga jamaah GSM, waktu kita ini sudah pukul 6:26. Sebenarnya masih ada kesempatan mungkin 2 menit lagi untuk yang bertanya melalui raise hand atau enggak, atau di sini mungkin ada dari pimpinan wilayah Aisyah Jawa Barat memberikan tambahan ataupun juga apresiasi kepada Bu Dia Lesmaya ini. Mangga dipersilahkan, ada Bunda Ibu ya Kurniati atau juga Bu Dr. Dian. Dipersilahkan. Ada Bapak Ketua PWM Jawa Barat di sini, ada Bapak Suhada. Untuk itu kepada Pak Suhada mungkin mangga memberikan apresiasinya dan juga tanggapannya, terutama ini bagaimana kita membicarakan. Mangga Pak Suhada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Senang sekali mendengarkan pemaparan tentang anak manusia yang selalu menarik dan tidak akan pernah berhenti sampai kapanpun kelihatannya. Urusan untuk bagaimana menertibkan hidup ini supaya menjadi lebih baik. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat tentu mengucapkan terima kasih kepada Teh Dia yang telah memaparkan dari berbagai angle tentang pendidikan anak dari mulai sejak di bawah umur 5 tahun sampai dewasa nanti, yang ceritanya luar biasa. Tentu setiap saat, setiap perubahan waktu selalu ada hal-hal yang baru dalam rangka menyempurnakan kehidupan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi Teh Dia hatur nuhun, terima kasih. Rasulullah wa fatul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suhada sebagai Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat. Tentunya kita akan bersama-sama ya mengantarkan atau menyelamatkan anak-anak kita ini menuju surganya Allah dan menyelamatkan. Bu Dr. Dian, mangga dipersilahkan untuk memberikan sedikit apresiasi dan juga tambahannya, mangga Dr. Dian. Baik, atur nuhun pisan Ibu Dia atas semua paparannya, juga kepada Ibu Nida yang sudah mengawal acara ini dengan baik. Ini tepat sekali ya, saat ini kita sedang dihadapkan suatu keadaan yang sangat mencekam ya, di mana anak-anak dengan bullying sampai meninggal, bahkan kalau tadi paparan dari Bu Dia bahwa mereka sampai bunuh diri ya, akhirnya hanya karena sebuah bullying. Ini memang menjadi tugas kita bersama bagaimana supaya hal itu bisa kita hilangkan, tidak hanya dieliminasi saja, tapi harus hilang di bumi Indonesia ini atau ya di bumi kita tercinta ini seluruhnya khususnya. Ya, satu hal yang menjadi bekal Ibu Dia, alhamdulillah tadi paparannya itu membuat kita mengingat dan kembali membuka kewaspadaan beberapa hal tentang anak kita. Anak kita adalah generasi penerus kita. Siapa lagi yang akan
siapa lagi yang akan melanjutkan langkah ini kalau dari bukan anak-anak kita. Tampaknya bukan hanya sekali ini ya Bu Diah, untuk bisa membuka kembali diskusi-diskusi kita untuk tentang bagaimana pencegahan, ya bagaimana melindungi anak kita. Ibu Nida juga sudah mengemasnya dalam pernah mengawal berbagai kegiatan tentang kegiatan anak ini. Hatur nuhun sekali lagi kepada Bu Diah dan Bu Nida, semoga ini bukan pertama kali Bu Diah, mungkin kita akan melanjutkan dalam diskusi-diskusi lanjutan sehingga bisa berkembang untuk lebih baik dan lebih bermanfaat bagi umat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para pemirsa TV-mu dimanapun Anda berada, dan juga jemaah GSM yang dimulakan Allah, waktu sudah menunjukkan 6.31. Terima kasih sekali lagi kepada Bu Diah, dan nanti mungkin akan memberikan apresiasi dari apa yang disampaikan Pak Sohada dan Bu Dian setelah kita menutup dengan TV-mu ya Bu Diah. Terima kasih sekali lagi, dan apa yang sudah disampaikan tentunya sangat bermanfaat untuk penyelamatan anak-anak kita dan menyiapkan generasi yang lebih baik. Kita tutup GSM ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator Hidaul Hidayah, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.